Ya, Bu. Sekarang protein. Bedanya asam amino esensial dan non esensial apa? Di Ibnu Satria ada nggak? Ibnu Satria? Ibnu Satria ada harusnya. Ibnu? Itu Bu di chat, Bu. Di kolom chat. Ibnu, kamu bisa unmute nggak? Halo Ibnu, bisa unmute nggak? Kenapa nggak bisa unmute? Jawab lewat chat. Apa bedanya asam amino esensial dan non esensial? Oke, jawaban di Ibnu menurut Dek Sri Lestari udah benar belum? Sudah, Bu. Setahu saya juga. Sekarang menurut Anda, menurut Dek Sri Lestari, bedanya asam amino dengan protein itu apa? Setahu saya kalau asam amino itu yang terkandung di dalam protein. Antara asam amino yang satu dengan asam amino yang lain itu dihubungkan oleh apa? Masih ingat? Oleh bentuk struktur protein. Oleh ikatan. Apa namanya? Udah benar, ikatan apa? Ikatan hidrogen, Bu. Nggak tahu deh. Ikatan peptida. Ikatan peptida. Lupa ya? Sekarang ada di Teresia itu udah jawab di chat juga, ikatannya ikatan peptida. Itu kan sebenarnya saya tanyakan kan prinsip-prinsip ya. Jadi paling tidak Anda tahu prinsip-prinsip ikatan dalam protein. Sekarang saya lanjutkan untuk materi hari ini. Sudah saya share di Google Classroom ya, Dek ya. Untuk materi hari ini Bu, kalau boleh tahu tugas kode classroom-nya apa ya, Bu? Saya belum masuk. Anda belum masuk? Ya, Bu. Soalnya saya masuk kelas gizi ikaninya telat, Bu. Nanti saya share setelah ini ya. Baik. Terima kasih, Bu. Atau ada yang bisa ketua kelas? Dek Tarik? Ada? Tarik atau Arum, tolong di-share Google Classroom-nya ya. Di chat awal-awal ada. Bisa mendengar saya, Tarik? Enggak ada kodenya. Nggak ada kodenya. Gizi ikan nih, masa sih? Saya masih punya, Bu. Tolong siapa ya? Dek siapa? Muhammad Saifuddin, Bu. Dek tolong di-share di Saifuddin. grup ya, supaya semuanya Baik, supaya Bu. semuanya bisa. Ya, kita lanjutkan ya. Semangat semuanya. Mudah-mudahan jangan ngantuk. Ini jam ngantuk soalnya. Kalian kuliah dari jam 7 ya?
Iya, Bu. Oke, mudah-mudahan jangan ngantuk semuanya. Oke, kita bicara masalah mineral. Kalau kita bicara mineral, apa sih bedanya mineral dengan protein? Komponen penyusunnya apa kalau mineral? Di Arum mungkin tahu? Mineral itu merupakan komponen organik atau anorganik di Arum? Di Arum ada? Sekretaris ya? Arum. Sudah dijawab di chat, Bu. Oke, yang nggak bisa unmute, tolong keluar dulu, nanti masuk lagi, bisa nggak? Nggak bisa keluar juga suaranya. Oke, sekarang yang bisa keluar suaranya siapa? Fasidatul ada? Anorganik, Bu. Iya, Bu. Mineral itu non-organik, Bu. Oke, apa sih yang dimaksud dengan anorganik di situ? Kalau organik, Kalau itu jelasinnya komponen kurang penyusunnya paham. apa? Nggak gini, kan Anda mengatakan kalau mineral itu komponen anorganik. Nah, berarti kebalikannya adalah komponen organik. Nah, kalau organik, itu komponen dasar penyusunnya apa, Dik? Masih ingat nggak? Kita bicara protein, kita bicara lemak, komponen dasar penyusunnya apa? Karbon, Ada, ya oke, terus karbon, hidrogen, oke, CH, terus O, oksigen, Bu. O, CHO, terus satu lagi, nitrogen. oke, CHON. Jadi, kalau kita bisa bicara komponen organik, komponen penyusunnya ada CHON. Tapi kemudian kalau kita bicara mineral di sini, mineral ini tidak mengandung komponen organik, tidak mengandung CHON. Kemudian kita lihat, saya slideshow ya. Jadi prinsip dasar kenapa kok mineral itu disebut anorganik? Karena dia tidak mengandung komponen CHON. Nah, kita lihat. Kenapa kok mineral itu penting? Di sini, mineral itu terutama penting dalam pemeliharaan fungsi tubuh di situ ya. Entah itu pada tingkat sel, jaringan, organ, maupun fungsi secara keseluruhan. Nah, kemudian kalau kita bicara perbedaan vitamin dan mineral, tadi sudah saya singgung sedikit, itu cenderung komponen organik, sementara mineral itu adalah dari atom atau ion yang merupakan komponen anorganik. Kemudian yang penting dari mineral adalah dia tidak mudah dipengaruhi oleh panas. Jadi akan berbeda dengan sifat-sifat yang lain. Kemarin Anda masih ingat kalau lemak, kemudian protein, kalau vitamin itu sangat sensitif terhadap panas. Sementara kalau mineral itu punya keistimewaan di mana dia sangat stabil ya, stabil terhadap panas. Kemudian kita lihat, itu digolongkan menjadi dua, yaitu mineral mikro dan mineral makro. Sudah pernah mendengar ini mungkin di A gitu ya, Dek, sebelum Anda kuliah, ada mineral mikro dan ada mineral makro. Mineral mikro itu adalah mineral yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit. Sementara untuk mineral makro dibutuhkan tubuh dalam jumlah yang cukup banyak. Kemudian yang di sini adalah contoh-contoh
mineral yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mineral makro. Di sini yang pertama ada natrium atau sodium gitu. Jadi ada beberapa buku yang menyebut natrium ini dengan sodium. Kemudian ada klorid atau Cl, kemudian kalium. Dalam beberapa pustaka juga disebut sebagai potasium di situ. Kemudian ada kalsium, ada sulfur, ada fosfor, dan ada magnesium. Ini adalah golongan dari mineral makro. Sementara untuk mineral mikro nantinya akan kita pelajari juga. Di situ ada Fe, misalnya ada Zn, kemudian ada kobalt, dan seterusnya. Nah, sehingga di sini yang pertama akan saya jelaskan adalah mineral makro. Makro itu karena jumlahnya sangat lebih banyak gitu atau cukup banyak yang dibutuhkan sehingga menjadi kadang-kadang menjadi faktor pembatas. Kekurangan mineral makro dapat berakibat lebih signifikan ya untuk tubuh daripada kekurangan mineral mikro. Oke, ini azan dulu, saya hentikan sebentar ya, Dek. Ya, saya lanjutkan lagi. Di sini dari gambar ini adik-adik bisa melihat dua grafik begitu ya. Yang gambar 81 adalah makromineral dalam tubuh manusia dalam gram. Sementara yang sebelah kanan adalah trace mineral atau mikromineral yang satuannya dalam bentuk miligram. Jadi di sini kalau kita lihat seolah-olah memang grafiknya sama, tetapi dari satuannya berbeda. Lihat yang grafik 81 atau yang gambar 81 itu terkait dengan makromineral dalam tubuh. Di situ bisa kita lihat bersama-sama. Yang paling besar di sini adalah kalsium. Diikuti fosfor, kemudian potasium dan sulfur. Kemudian sodium, klorid, dan magnesium. Ini satuannya dalam gram ya, jadi jangan sampai salah. Jadi karena gambarnya ini adalah
dijajarkan, tetapi Anda harus melihat satuannya. Yang kiri satuannya adalah gram, sementara yang kanan satuannya adalah miligram. Jadi berbeda. Nah, untuk mikromineral sendiri, kalau kita lihat, mikromineral yang ada dalam tubuh kita, yang pertama adalah zat besi, kemudian Cu, dan Mn di sini. Meskipun kelihatannya jumlahnya sangat sedikit, tetapi kalau kita lihat kebutuhan terutama dalam metabolisme sangat penting, terutama zat besi. Nanti akan kita bahas pada saat kita bicara masalah mikro. Oke, sekarang menginjak yang pertama terkait natrium atau sodium. Jadi kalau ada yang menyebutkan natrium dengan sodium, itu intinya adalah sama ya, Dek ya. Jadi jangan sampai kalian bingung. Ya, natrium atau sodium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler. Kalau Anda masih ingat, cairan sel itu ada dua, yaitu ekstraseluler dan intraseluler. Kemudian, di situ disampaikan juga kalau 35-40% natrium ada di dalam kerangka tubuh manusia. Jadi, dalam manusia 35-40% natrium. Jadi, 3% dari 100%. Maksudnya seperti itu, ada dalam kerangka tubuh. Kemudian cairan saluran cerna, cairan empedu dan pankreas mengandung banyak natrium. Selanjutnya ini yang penting. Hampir seluruh natrium yang dikonsumsi, sekitar 3-7 gram per hari, diabsorpsi oleh tubuh dan terutama di dalam usus halus. Kemudian yang kedua, Na diabsorpsi secara aktif, jadi perlu energi di sini. Kemudian yang ketiga, natrium yang diabsorpsi dibawa oleh aliran darah ke ginjal. Jadi kadang-kadang yang menjadi cukup riskan itu apabila kita mengkonsumsi Na terlalu tinggi ya. Konsumsi Na yang terlalu tinggi bisa berakibat ginjal di sini fungsinya menjadi terforsir begitu. Karena apa? Karena proses Na atau menyaring Na di situ dengan baik. Nah, di dalam ginjal, Na disaring dan dikembalikan ke aliran darah untuk mempertahankan taraf Na dalam darah. Kemudian kelebihan Na dikeluarkan melalui urin. Coba kita lihat di sini, ya ini ya. Ini terkait potasium dan sodium. Sodium itu Na ya. Nanti di YouTube sudah saya share juga bagaimana sih keterkaitan antara sodium dan potasium terkait dengan pompa sodium, pompa natrium kalsium, kalium ya, pompa sodium dan kalium terkait dengan metabolisme sel di sini. Kalau kita lihat sodium, ini kemudian potasium itu kalium, sodium 10 kali lebih tinggi terdapat di luar sel gitu ya. Sementara untuk kalium ini 30 kali lebih tinggi terdapat di dalam sel. Nah, nanti keterkaitannya seperti apa antara sodium dan kalium, kenapa kok kemudian ada pompa NaK gitu, nanti akan kita jelaskan di belakang. Kita lihat lagi. Fungsi natrium, kenapa kok Na sebagai kation positif atau ion positif di situ utama terdapat di dalam tubuh karena Na berfungsi menjaga keseimbangan cairan. Sehingga di sini Na itu dapat mengatur tekanan osmosis dan menjaga agar cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel. Oke, kita lihat yang terkait kedua ya. Tekanan osmosis di dalam sel yang mengatur agar cairan tidak keluar sel.
kita bicara sekalian terkait pompa natrium kalium supaya Anda lebih jelas di situ. Kita buka aja YouTube-nya di Google Classroom. Bisa kelihatan nggak, Dek? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Suaranya terdengar nggak? Di saya enggak. Enggak, Bu. Itu belum di-play. Itu belum di-play, Bu. Sekarang terdengar nggak? Enggak, Bu. Masih Enggak, enggak. Bu. Suaranya Nggak memang terdengar ya? Enggak. Nggak terdengar ya? tidak, Bu. Tidak, Bu. Mungkin opsi share komputer audionya belum dinyalain, Bu. Opsinya ya. Kalau gambarnya kelihatan ya, Dek ya? Terlihat, Bu. Kelihatan, Bu. Gambarnya kelihatan. Belajar mengenai transport aktif. Nah, ini baru kedengaran, Bu. Oke, saya ulang ya. Enabler. Dari awal ya. Kembali bersama Ya, Bu. Dengar nggak? kita akan belajar mengenai transport aktif pada Kedengaran, Bu. enabler. Baik, seperti yang dilihat oleh teman-teman semuanya, ini kita punya satu buah sel dengan fosfolipid bilayer dan juga satu protein yang nantinya akan menjadi tempat untuk transport Na+ dan K+. Ini tetap lihat menunjukkan lingkungan luar dari sel, kemudian yang bagian bawah menunjukkan lingkungan dalam dari sel. Transport aktif memiliki ciri di mana setiap transport yang dilakukan memerlukan adanya ATP atau adenosine trifosfat sebagai sumber tenaga. Pada pompa Na+ dan K+ juga diperlukan adanya ATP. Baik, kita langsung saja untuk melihat bagaimana Na+ dan K+ terpompa pada sel. Pada tahap pertama,
pada tahap pertama protein membuka ke arah dalam, kemudian nantinya akan dimasuki oleh 3 buah ion Na+. Maksudnya 3 buah ion Na+ akan menyebabkan ATP dari dalam sel yang dihasilkan oleh mitokondria masuk dan menempel ke arah protein. Setelah ATP menempel pada protein, maka akan terjadi polarisasi di mana ATP akan meninggalkan satu gugus fosfatnya sehingga berikatan dengan protein. Kemudian ATP akan berubah menjadi ADP, adenin di fosfat. Ini ADP, dan ini fosfat yang menempel pada protein. Menempelnya fosfat pada protein akan menyebabkan perubahan bentuk dari protein, sehingga protein akan membuka ke arah luar. Setelah membuka ke arah luar, maka 3 Na+ dari dalam sel akan dikeluarkan. Ya, akan dikeluarkan. Sudah. Kemudian 2 ion K+ dari luar sel akan masuk ke dalam protein. Kita lihat di sini. 2 ion K+ dari luar sel akan masuk ke dalam protein. Kemudian masuknya 2 ion K+ ini akan menyebabkan depolarisasi, yaitu pelepasan ion fosfat. Lepasnya ion fosfat akan diikuti dengan perubahan bentuk dari protein. Membuka ke arah dalam, kemudian ion K+ dari luar sel akan dimasukkan ke dalam sel. Setelah protein kosong, kembali siklus berulang, 3 buah Na+ akan masuk ke dalam protein, kemudian akan menyebabkan ATP menempel pada protein, terbentuk perubahan arah membuka dari protein, Na+ dikeluarkan, kemudian 2 K+ akan kembali masuk, akan kembali lagi terjadi depolarisasi, sehingga protein membuka ke arah dalam, ion K+ masuk, dan siklus berulang kembali. Demikian untuk penjelasan singkat mengenai transport aktif berupa pompa ion Na+ dan K+. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya lanjutkan. Ya, kalau kita lihat dari tayangan tadi begitu ya, Dek, ini kita bisa melihat kalau sebetulnya kalau kita bicara mineral, antara mineral yang satu dengan mineral yang lain itu saling terkait. Artinya kalau Na itu hanya ada dirinya sendiri saja tanpa ada K, jelas tidak ada transport aktif yang yang terjadi ya. Seperti tadi disampaikan kalau Na itu cenderung lebih banyak terdapat di dalam sel, sementara K terdapat di luar sel. Dengan adanya transport aktif tadi, itu bisa saling, artinya bisa Na-nya kemudian keluar, kemudian K-nya masuk, begitu ya. Jadi, apabila salah satu berlebih atau sebaliknya, nanti akan terjadi ketidakseimbangan di situ.
Sehingga kalau kita bicara mineral sebetulnya meskipun kebutuhannya relatif lebih rendah dibanding protein, mungkin lemak, atau mungkin yang lain, tetapi fungsinya sangat vital di situ karena sangat berpengaruh sekali dalam sistem metabolisme. Kemudian kita lanjutkan. Ya, fungsi lain dari natrium. Suara saya terdengar ya, Dek? Terdengar, Bu. Oke. Saya lanjutkan lagi ya. Fungsi lain dari natrium adalah yang pertama, menjaga keseimbangan asam basa di dalam tubuh, kemudian berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian terkait dengan absorpsi glukosa dan yang lainnya terkait dengan transport aktif tadi ya, termasuk pompa natrium dan kalium tadi. Dan yang penting kalau kita bicara gizi ikani itu sebetulnya adalah apakah makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu mencukupi untuk kebutuhan Na itu sendiri. Jadi kalau kita bicara Na itu biasanya tidak ada kekurangan sehingga tidak ada penetapan untuk kebutuhan Na dalam sehari. Tapi di situ disampaikan perkiraan kebutuhan Na untuk orang dewasa sekitar 500 mg per hari. Hanya yang menjadi penting di sini adalah malah ada pembatasan untuk kebutuhan Na. Karena apa? Kalau Na terlalu berlebihan nanti dikhawatirkan terkait dengan tekanan darah tinggi dan sebagainya ya. Sehingga WHO menganjurkan pembatasan garam dapur hingga 6 gram per hari. Oke, nanti kita lihat sebetulnya perbandingan Na dan Cl itu berapa sih apabila kita bicara garam dapur itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan Na sendiri, ternyata kebutuhannya sangat bervariasi ya. Karena apa? Karena kehilangan Na itu bisa terjadi melalui keringat dan sekresi, serta padahal kita membutuhkan Na apabila kita bicara untuk pertumbuhan, terutama dalam metabolisme gitu. Kemudian sumber natrium yang penting kalau kita lihat secara umum kalau dalam produk perikanan di sini adalah teri ya. Teri itu adalah salah satu contoh sumber natrium yang cukup baik. Jadi kalau misalnya kita makan teri, tapi juga jangan tiap hari. Karena apa? Karena hanya mengkonsumsi mineral saja, tapi tanpa mengkonsumsi yang lainnya itu juga akan sangat tidak baik untuk tubuh kita. Nah, kemudian kita lihat secara umum, kalau kita bicara sodium sebetulnya, atau natrium, sebetulnya yang cukup banyak adalah pada vegetable ya, atau sayur-sayuran. Kemudian yang sumber dari ikan itu terutama, ini dicontohkan tuna, begitu ya Dek. Untuk tuna dengan takaran sajinya 82 gram atau setengah kaleng, begitu, dia mengandung sekitar 175 mg sodium. Jadi kalau kita bicara sumber sodium yang dari produk perikanan, tadi antara lain teri dan tuna di sini. Tuna cukup besar dibandingkan kalau kita makan beef atau ikan ya, atau daging, ikan, gitu, kemudian telur, gitu ya. Ikan merupakan sumber natrium yang cukup tinggi. Kemudian terkait akibat kekurangan natrium itu antara lain kejang, apatis, dan sebagainya. Sebetulnya di sini terkait dalam kontraksi otot nantinya ya. Kenapa kok bisa menyebabkan kejang, kemudian kehilangan nafsu makan, dan sebagainya. Ini lebih ke metabolisme yang terlibat atau yang Na itu terlibat dalam sistem metabolisme tubuh. Oke, kemudian untuk kelebihan natrium sendiri, yang utama adalah dapat menyebabkan hipertensi, tekanan darah tinggi. Karena apa? Karena kalau kita bicara Na di situ, dia nanti akan lebih berperan dalam
sistem transportasi darah gitu ya, atau pompa darah. Dalam posisi NA yang berlebihan, akibatnya aliran darah semakin cepat sehingga tekanan yang ada di situ juga semakin tinggi. Akibatnya bisa menyebabkan hipertensi. Nah, untuk terkait hipertensi sendiri sebetulnya dapat diatasi dengan banyak minum. Kemudian alternatif lain, biasanya kalau kita minum obat hipertensi itu lebih banyak menekan ke simpul-simpul yang menyebabkan tekanan darah itu menjadi lebih tinggi. Jadi itu kenapa kok kemudian kalau kita bicara NA akan sangat vital karena NA sangat berperan sekali dalam sistem metabolisme terutama dalam transport aktif tadi. Oke. Kemudian yang kedua adalah kalium. Jadi Na dan kalium ini saling melengkapi ya, Dek. Kalau kita bicara transport aktif, ada Na keluar, kemudian K masuk, itu akan terjadi apabila ada energi yang baik, kemudian ada sistem transfer aktif yang baik. Nah, kalau terkait energi, kemarin sudah sempat dijelaskan, energi yang dihasilkan oleh protein berapa, Dek? Masih ingat nggak? Energi yang paling tinggi dihasilkan oleh apa? Berapa kilo? Berapa, Dek? 9,3, Bu. Oke, lemak 9,3. Kalau protein berapa, Dek? 4,2. 4,2. Protein dan lemak, protein dan karbohidrat hampir sama ya. Iya, Jadi Bu. kalau kita nanti bicara ATP, bicara energi, nanti kita akan mengkaitkannya dengan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang kemarin sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi. Kemudian yang kedua, terkait kalium. Kalium adalah kation ya, ion positif. Kalau yang negatif apa? Cl negatif. Kalau yang positif, K, Na, Ca positif. Yang Cl nanti yang negatif. Oke. Nah, K merupakan ion positif. Kalau kita lihat, terutama terdapat di dalam sel. Kemudian, meskipun demikian, kalau kita lihat secara umum, dalam ekstrasel, kecenderungan, sebetulnya ada beberapa pustaka untuk perbandingan ini masih banyak yang tidak sama begitu ya pustakanya, hanya kecenderungan yang ini saya tuliskan dari Al-Matsir, ini perbandingannya ini ya. Meskipun ada juga yang mengatakan kondisi perbandingan antara Na dan K tergantung dari spesifik masing-masing individu. Hanya kemudian nanti kalau kita lihat lagi terkait tadi dari sistem pompa NaK, memang kecenderungan dalam beberapa pustaka natrium itu lebih banyak ada yang di dalam sel dibanding di luar sel. Oke, kita lihat lagi. K diabsorpsi dengan mudah di dalam usus halus. Jadi, absorpsi mineral itu umumnya terjadi di usus halus. Sebanyak 80-90% K yang dimakan itu diekskresi melalui urin. Selebihnya melalui feses, sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Adik-adik masih ingat tadi seperti Na, K ini diekskresi, Na dan K juga diekskresi melalui urin ya. Jadi kenapa kok kemudian kita harus banyak minum? Itu sebetulnya antara lain mengeluarkan mineral-mineral yang kemungkinan tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Kalau kita kadang-kadang orang yang kurang minum, ini kan metabolismenya juga tidak berlangsung dengan baik, itu terjadi karena antara lain hal-hal yang harusnya diekskresi tetapi masih tetap tinggal di dalam tubuh. Sehingga ini yang menyebabkan menjadi riskan ya untuk tubuh kita. Oke. Taraf K normal dipelihara oleh ginjal melalui pengaruh aldosteron. N dikeluarkan dalam bentuk ion dengan menggantikan ion Na melalui mekanisme pertukaran di dalam tubula ginjal. Nanti kita lihat.
Kemudian transport aktif tadi sudah saya jelaskan. Kemudian untuk kalium sendiri, Na dan K memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam basa. Sementara kalau dengan Ca berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Jadi kalau kita bicara Na itu lebih ke keseimbangan cairan terkait Na dan K memelihara keseimbangan cairan terkait dengan pompa N dan K. Sementara untuk kalsium sendiri berperan dalam transmisi saraf dan relaksasi otot. Nah, untuk mungkin terkait fungsi-fungsi secara detail ini Anda tidak usah menghafalkan secara detail begitu ya. Yang penting paling tidak Anda mengetahui kalau kita kemudian mengkonsumsi Na, mengkonsumsi Ca, mengkonsumsi K dan sebagainya, itu bagaimana sih keterkaitan antara mereka begitu, nggak usah terlalu detail. Mungkin nantinya kalaupun UTS kan jelas open book kan, saya nggak mungkin ngontrol Anda entah itu bekerja sama atau tidak begitu, karena nantinya akan sulit ya. Jadi akan lebih baik kalau tetap open book, tapi yang penting pengertian yang Anda ketahui di situ, tidak terlalu banyak hafalan yang harus Anda hafalkan di situ. Mungkin terkait prinsip bisa, tapi terkait hal-hal yang ada di PPT ini kan jelas Anda bisa kalau misalnya Anda betul-betul membuka PPT begitu ya. Kalau saya sih lebih ke studi kasus nantinya kalau kita bicara UTS. Tapi saya nggak tahu untuk yang Pak Us tadi kemarin sudah sempat disampaikan atau belum. Mudah-mudahan bisa terkomunikasikan dengan baik. Oke, kemudian kalau kita bicara tekanan darah lagi gitu. Nah, untuk tekanan darah normal memerlukan perbandingan antara Na dan K yang sesuai di dalam tubuh. Nah, mungkin adik-adik pernah tahu ada garam yang rendah natrium. Nah, untuk garam yang rendah natrium itu biasanya digantikan oleh kalium di situ. Kalau saya lihat garam-garam yang sekarang istilahnya garam kesehatan harganya bisa sampai hampir 10 kali lipat garam yang konvensional gitu. Jadi di situ fungsi Na itu digantikan. Jadi sama-sama menghasilkan sama rasa asin, tetapi Na digantikan oleh K. Oke, kemudian kita lanjutkan. Untuk perkiraan kebutuhan kalium, sekitar 2000 mg per hari. Jadi 2000 mg itu sekitar 2 gram per hari. Biasanya kalau kita bicara sumber kalium, terutama pada buah, sayur, dan kacang-kacangan. Di sini, ternyata untuk kalium sendiri, tuna itu relatif lebih rendah dibanding kalau kita lihat ground beef di situ ya, atau sapi. Sementara untuk natrium tadi, untuk tuna itu sendiri cenderung lebih tinggi dibanding sumber yang lain. Jadi kalau kita lihat secara umum sebetulnya sumber kalium itu relatif lebih banyak dibanding sumber natrium. Hanya kalau kita lihat yang tadi, kita lihat lagi di tabel ya. Nah, tabel di sini memang dari sumbernya lebih banyak yang kalium ya, Dek. Beberapa buah malah sama sekali tidak mengandung natrium di sini. Tetapi kalau kita lihat kalium, ini kecenderungannya memang sumber-sumber yang ada cenderung lebih banyak. Entah itu di sayur, buah, dan grain. Grain tahu kan ya? Grain itu seperti apa? Karbohidrat, biasanya sumber karbohidrat atau misalnya gandum, kemudian oatmeal dan sebagainya. Nah, kemudian kita lanjutkan terkait kekurangan kalium. Jadi, apabila seorang cukup makan sayur dan buah segar. Nah, yang terjadi adalah kalau pernah ada kasus mahasiswa mengalami kekurangan kalium. Karena apa? Karena dalam menu sehari-hari dia cenderung lebih
juga makanan diimbangi oleh sayur dan buah, jelas dia akan mengalami kekurangan. Kemudian yang penting juga untuk mineral itu terutama harus didapatkan dari luar tubuh. Jadi harus didapatkan dari makanan. Akan sangat sulit apabila mineral ini disintesis oleh tubuh, tidak bisa disintesis oleh tubuh, sehingga harus didapatkan dari luar tubuh. Untuk kekurangan K dapat terjadi karena kebanyakan kehilangan melalui saluran cerna atau ginjal. Jadi pada saat kondisi yang kronis, misalnya muntah yang berlebihan, diare yang kronis, atau misalnya penggunaan obat diuretik bisa menyebabkan kekurangan kalium. Anda tahu apa yang dimaksud dengan obat diuretik? Jadi, Pak, sudah pernah mendengar belum? Belum, Bu. Biasanya seperti ini loh, seperti obat yang fungsinya untuk, kalau kita mau operasi misalnya, dia fungsinya untuk menghilangkan semua yang ada dalam saluran pencernaan, misalnya urus-urus, kemudian sejenis itu yang terutama kita lakukan pada akan kita misalnya mau operasi dan sebagainya, sehingga semua saluran perut itu harus keluar. Kalau ini penggunaannya tidak sesuai aturan, bisa menyebabkan kekurangan kalium. Kemudian kalau bicara kekurangan kalium, ini efeknya sangat besar. Jadi antara lain lemah, lesu, dan sebagainya. Ini benar-benar terjadi ya, pernah ada kasus itu. Jadi karena seseorang tidak mengkonsumsi sayur dan buah dengan rutin, hanya mengkonsumsi lauk yang berupa protein, kemudian daging dan ikan saja, akibatnya kaliumnya akan mengalami kekurangan. Oke, kemudian untuk kelebihan kalium. Untuk kelebihan kalium, apa yang terjadi? Hiperkalemia itu biasanya apabila kita, memang jarang terjadi ya, kalau kita hanya makan buah atau sayur saja dalam sehari-hari, kelebihan kalium ini jarang. Apabila jadi biasanya untuk kelebihan, terutama kelebihan mineral, itu akan berbahaya apabila konsumsinya berlebihan tanpa diimbangi oleh kenaikan ekskresi. Sehingga kalau Anda masih ingat, kalau misalnya Anda mengkonsumsi misalnya kalsium diredoxon misalnya, atau suplemen-suplemen yang berbau mineral gitu, biasanya Anda harus mengimbangi dengan minuman atau minum yang berlebih gitu ya. Minumnya harus diperbanyak. Hal ini diakibatkan kalau misalnya mineral-mineral itu tanpa diimbangi ekskresi begitu atau pengeluaran melalui urin tadi, akibatnya dia akan menumpuk di dalam tubuh. Yang ke belakangnya efeknya bisa mengakibatkan gangguan metabolisme dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kalsium. Oke, sampai kalium ada pertanyaan nggak, Dek? Dek Sekar masih on? Iya, Bu. Tadi untuk kalsium, kemudian natrium dan kalium, tadi pengeluarannya melalui apa, Dek? Urin, Bu. Urin, oke dah, sip. Ada yang ditanyakan sebelum melangkah lagi? Sebetulnya mudah peroleh, begitu ya. Hanya saya perlu nge-share sedikit-sedikit, tidak terlalu mendalam. Paling tidak Anda tahu kalau sebetulnya beberapa mineral yang ada pada ikan itu bagaimanapun meskipun konsentrasinya rendah sangat dibutuhkan oleh tubuh. Nanti akan saya sampaikan ikan apa, kandungannya berapa, dan seterusnya di PPT belakang. Saya lanjutkan lagi. Sekarang terkait kalsium. Kalsium atau Ca. Ada yang belum pernah mendengar kalsium? Sudah pernah mendengar semua ya. Jadi kalsium ini sumbernya antara lain terdapat pada kalau kita makan tulang, kalau kita makan biasanya produk-produk kalau dari ikan biasanya tulang itu kita keringkan, kemudian kita
blender atau kita haluskan, kemudian biasanya kita masukkan dalam bahan pangan. Itu adalah salah satu contoh sumber kalsium yang berasal dari ikan. Oke, kalsium merupakan mineral terbanyak di dalam tubuh. Dari sekian besar ini, terdapat dalam tulang dan gigi terutama. Nah, kalau kita bicara ikan sendiri, sebetulnya kalsium pada ikan itu terutama terdapat pada tulang. Seperti tadi saya sampaikan, sehingga apabila kita ingin memanfaatkan kalsium dari ikan, kita harus mengambil dari tulang, kita keringkan, kita hancurkan, baru kita fortifikasi ke dalam produk. Oke, kita lanjutkan lagi. Absorpsi dan ekskresi kalsium. Oke, dalam keadaan normal 30-50% kalsium yang dikonsumsi itu diabsorpsi oleh tubuh. Kemudian kemampuan absorpsi lebih tinggi pada masa pertumbuhan dan menurun pada proses penuaan. Sehingga kalau adik-adik pernah melihat kondisi sekarang, biasanya kondisi osteoporosis itu salah satunya disebabkan oleh konsumsi kalsium yang mungkin yang dikonsumsi itu sama-sama banyaknya sama ya, misalnya yang usia muda dan usia tua. Tetapi karena absorpsi pada proses penuaan itu lebih rendah, akibatnya orang yang cenderung sudah sepuh gitu akan mengalami osteoporosis karena kemampuan absorpsi kalsiumnya rendah. Ini yang mengakibatkan sehingga sekarang kalau kita bicara banyak susu untuk orang tua, itu cenderungnya adalah susu yang tinggi kalsium. Harapannya nanti bisa memberikan asupan kalsium yang lebih banyak dibanding orang yang muda gitu. Berbeda dengan yang tadi, kalium kemudian natrium, absorpsi kan terjadi di usus halus gitu ya. Tetapi untuk kalsium ini terutama terjadi di duodenum. Oke. Kemudian Ca yang tidak diabsorpsi dikeluarkan melalui feses, beda dengan natrium dan kalium. Kalau natrium dan kalium itu dikeluarkan melalui urin. Sementara untuk Ca itu dikeluarkan melalui feses. Sebagian besar ya. Oke. Jumlah Ca yang diekskresi melalui urin mencerminkan jumlah Ca yang diabsorpsi. Jadi begini, ada dua sebetulnya ya. Ada Ca yang tidak diabsorpsi, itu dikeluarkan melalui feses. Bisa dibayangkan? Jadi kita mengkonsumsi bahan yang mengandung kalsium, kemudian bahan itu tidak diabsorpsi oleh tubuh. Itu kemudian dikeluarkan melalui feses. Sementara jumlah Ca yang diekskresi melalui urin itu mencerminkan jumlah Ca yang diabsorpsi oleh tubuh. Bisa diterima nggak, Dek, maksudnya? Beda antara kalimat pertama dan kedua. Jadi ada dua ya, Ca diabsorpsi dan tidak diabsorpsi. Yang diabsorpsi ini diekskresi melalui urin. Sementara yang tidak diabsorpsi dikeluarkan melalui feses. Jadi asumsinya Ca yang diekskresi melalui urin ini sebelumnya diabsorpsi dulu oleh tubuh baru dikeluarkan melalui urin. Cukup jelas ya? Lanjut lagi. Absorpsi dan ekskresi kalsium ini dapat mengalami peningkatannya. Yang pertama adalah jika kebutuhan kalsium tinggi sedangkan persediaan dalam tubuh rendah. Contoh yang terjadi misalnya pada kondisi ekstrim ya, misalnya ibu hamil, ibu menyusui, itu biasanya kebutuhan kalsiumnya tinggi. Nah, pada saat kebutuhan kalsium tinggi sedangkan persediaan dalam tubuh rendah, akibatnya nanti kalsium yang sebelumnya sudah ada dalam tulang bisa jadi nanti akan dimanfaatkan oleh tubuh. Sehingga nanti akan menjadi riskan, bisa terjadi ibu yang hamil itu akan mengalami defisiensi kalsium. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian ada vitamin D dalam bentuk aktif. Ini terkait dengan, kalau Anda masih ingat,
sebetulnya kenapa kok orang COVID kemarin dianjurkan berjemur di pagi hari gitu ya. Itu antara lain untuk mengaktifkan vitamin D. Jadi vitamin D dalam tubuh itu sebelumnya berbentuk tidak aktif. Tapi dengan adanya sinar matahari, vitamin D ini kemudian berbentuk aktif. Dalam posisi vitamin D bentuk aktif, ini aktivitasnya dia sebagai vitamin D nanti lebih ke fungsi imunitas dan sebagainya akan lebih baik begitu. Kemudian keadaan asam, aktivitas fisik, kemudian lemak dan enzim laktase dalam jumlah cukup. Untuk aktivitas fisik ini terutama untuk olahragawan sebetulnya. Kalau olahragawan dia overtraining itu yang sangat riskan sekali. Karena apa? Karena kalau kita bicara overtraining, dia prinsipnya seperti tadi. Bisa jadi kalsium yang sebelumnya dibutuhkan atau perlu diabsorpsi dari sumber makanan ternyata tidak ada, akibatnya dia akan mengambil kalsium yang ada pada tulang. Itu yang riskan. Oke, faktor yang menghambat absorpsi itu bisa dibaca saja. Intinya kebalikan dari mempercepat tadi, kemudian fungsinya. Oke, CA dalam tulang punya dua fungsi, struktur tulang, menyimpan CA, mengatur pembekuan darah, dan kontraksi otot. Nah, ini terkait dengan kenapa kok kemudian kalsium itu sangat penting dalam sistem tubuh ya. Yang pertama adalah ini, adik-adik bisa lihat di situ. Dari gambar ini kita bisa melihat kalau kita bicara kalsium di sini akan sangat terkait sekali dengan sistem hormonal ya. Jadi kalau Anda masih ingat mungkin zaman SMA dulu, hormon itu intinya adalah kelenjar hormon yang kemudian menghasilkan hormon itu seperti punya sinyal ya, punya sinyal. Jadi misalnya kalsium darah rendah misalnya ya, ini saya contohkan terkait dengan kalsium ya Dek. Pada saat kalsium darah rendah, jadi kalsium dalam darah ya, kalsium dalam darah rendah, kelenjar paratiroid di sini dapat membebaskan hormon paratiroid. Jadi ada sinyal di sini kalau kalsium darah rendah. Kemudian adanya hormon ini menyebabkan ginjal akan membebaskan kalsitriol. Nah, kalsitriol di sini akibatnya apa kalau kalsitriol ini dibebaskan? Nah, adanya kalsitriol di sini akan menyebabkan reabsorpsi lebih banyak kalsium, entah itu diperoleh dari makanan gitu ya misalnya, sehingga meningkatkan level kalsium darah. Jadi dari sini, dari kidney, dari ginjal membebaskan kalsitriol. Kemudian dari kalsitriol di sini, dari kalsitriol kemudian kalsium yang dihasilkan diarahkan ke tulang, kemudian usus halus. Untuk usus halus ini diabsorpsi lagi, kemudian dari usus halus di sini kalsium dapat meningkatkan kalsium dalam darah. Jadi kalau kita bicara bagaimana meningkatkan level kalsium dengan cepat, salah satunya adalah kita harus mengkonsumsi bahan-bahan yang banyak mengandung kalsium. Sehingga kalau sekarang adik-adik lihat, banyak sekali suplemen-suplemen yang terkait dengan peningkatan kalsium. Karena memang tidak bisa diperoleh dari dalam tubuh, harus tetap ada dari luar. Oke, kemudian kita lanjutkan. Seberapa penting sih sebetulnya kalau kita bicara kalsium ya, kecukupan kalsium yang dianjurkan berdasarkan Widya Karya Nasional dalam satuan miligram itu sekitar 1000 mg. Nah, untuk 1000 mg berarti kan kira-kira 1 gram per hari ya, cukup besar gitu.
Tapi yang penting di sini adalah jangan sampai ada kekurangan kalsium dalam konsumsi kita, makanan yang kita konsumsi, karena sangat penting. Oke, kemudian kita lanjutkan. Sumber kalsium, kalau kita bicara produk perikanan, terutama adalah di udang kering dan teri kering. Sebetulnya kalau kita bicara udang, kalsium terutama terdapat pada apanya, Dek? Cangkang ya, cangkang udang itu kalsiumnya cukup tinggi dibanding yang lain. Oke. Ya, ini berdasarkan FDA ya, FDA untuk kebutuhan kalsium ini sebetulnya hampir sama dengan yang tadi dari Widya Karya Nasional Pangan Gizi. Kemudian yang saya garis bawahi adalah di sini terutama untuk ibu hamil dan menyusui, kemudian anak-anak itu kebutuhan kalsiumnya tinggi, cukup tinggi. Kira-kira kenapa ya, Dek? Kok kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi pada ibu hamil, menyusui, dan anak-anak? Ada Dek Diva nggak? Diva Faza? Ada, Bu. Kira-kira kenapa, Dek? Kenapa kok ibu hamil, kemudian ibu menyusui, kemudian anak-anak itu kebutuhan kalsiumnya lebih tinggi? Nah, menurut saya kalau yang di ibu hamil itu karena kan untuk perkembangan janin, jadi kebutuhan kalsiumnya tinggi. Terus kalau untuk yang remaja itu karena untuk pertumbuhan tubuh, gitu, Bu. Kalau menyusui? Ya karena untuk disalurkan ke anaknya itu, Bu. Oke, jadi pernah terjadi kondisi di mana ini ya, seorang ibu hamil karena asupan kalsiumnya tidak mencukupi yang digerogoti ya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, kalau pada saat kondisi kalsium dalam tubuh kita tidak tercukupi dari makanan, bisa jadi akan mengambil kalsium dari tulang. Akibatnya apa? Tulangnya menjadi keropos, sehingga biasanya untuk ibu hamil, ibu menyusui itu ada suplemen tambahan untuk meningkatkan kalsium dalam tubuhnya. Jadi itu yang penting. Oke, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana terkait sumber-sumber kalsium yang kita bisa ambil dari vegetable, kemudian fruit, kemudian meat. Ternyata di sini kalau secara umum yang banyak itu malah kalau sayur ya, sayur agak banyak di sini. Hanya untuk meat itu rendah karena sebetulnya kalau kita bicara ikan, sumber dari kalsium sendiri itu pada tulang ya, Dek. Jadi bukan pada dagingnya, tapi pada tulang. Seperti tadi saya sampaikan, tulang ikan dikeringkan di blender gitu. Kemudian setelah itu dari situ campurkan atau difortifikasi dalam kerupuk atau dalam cookies gitu ya untuk mendapatkan makanan yang kaya kalsium. Oke, akibat kekurangan kalsium, yang pertama jelas ya, tulang kurang kuat, mudah bengkok, rapuh dan sebagainya. Kemudian untuk orang tua terjadi osteoporosis. Sehingga kalau kita bicara banyak sekarang produk-produk yang untuk fortifikasi kalsium, terutama untuk orang tua, sangat banyak sekali dengan harga yang mahal gitu ya, karena memang kalsium ini sangat penting terutama untuk orang tua apabila tidak ingin mengalami osteoporosis. Oke, kemudian akibat kelebihan kalsifikasi ginjal, karena bagaimanapun proses kalsium terkait kalsium ini akan melibatkan ginjal. Sekarang fosfor. Kenapa kok fosfor itu penting di dalam tubuh ya? Oke, kita lihat. Nih, Anda masih ingat terkait membran sel tubuh kita, begitu? Jadi di sini ada komponen-komponen yang terkait satu dengan yang lain. Di sini ada fosfolipid. Ini komponen terbesarnya adalah fosfor ya, Dek. Ini fosfolipid. Kemudian ada vitamin E, kemudian ada molekul protein. Nih. Kemudian ada kolesterol.
kolesterol mudah-mudahan sudah disinggung Pak Us ya, Dek ya? Sudah disinggung belum, Dek, yang kolesterol? Belum? Jadi tugas Bu, jadi PR. Oke, jadi kolesterol udah untuk PR, beta oksidasi dan kolesterol ya. Oke, nah kalau kita lihat kenapa kok fosfor itu kemudian sangat penting, sebetulnya karena fosfor itu merupakan bagian dari fosfolipid yang berperan dalam sistem membran atau membran sel. Sehingga bagaimanapun fosfor ini sangat penting. Kemudian yang perlu dilihat juga, ada bagian suka air dan bagian tidak suka air untuk fosfolipid itu sendiri. Di mana untuk yang ini tail ya atau ekornya di sini adalah bagian yang larut lemak dan yang di luar ini adalah bagian yang larut air. Oke, jadi ini adalah hal yang harus diperhatikan kenapa kok fosfor itu menjadi sangat penting. Oke, kemudian yang penting juga ini. Fosfor berperan penting dalam reaksi yang berkaitan dengan penyimpanan dan pelepasan energi dalam bentuk ATP. Jadi ATP itu merupakan komponen yang terdiri dari fosfor juga di situ. Oke, kita lihat lagi. Fosfor dibebaskan dari makanan oleh enzim alkalin fosfatase di dalam mukosa usus halus, diabsorpsi secara aktif dan difusi pasif dan seterusnya. Oke, yang penting ini, fungsi fosfor apabila kita bicara terkait gizi ikani gitu ya. Kenapa kok fosfor ini menjadi penting? Terutama kalau kita dalam kalsifikasi tulang dan gigi, terutama anak-anak. Jadi kalau konsumsi banyak sekali penelitian terkait fortifikasi tulang ikan dalam cookies anak-anak gitu ya. Itu antara lain dikaitkan dengan kita ingin meningkatkan fosfor atau memberikan fungsi fosfor pada pembentukan tulang dan gigi terutama pada anak-anak. Kemudian yang penting juga adalah ini, absorpsi dan transportasi zat gizi. Selain itu, ini bagian dari DNA dan RNA, termasuk dia hubungannya dengan mengatur energi terkait dengan pembentukan ATP, ADP, dan sebagainya. Kemudian kita lihat kecukupan fosfor yang dianjurkan sekitar 1000 mg juga. Jadi di sini kebutuhannya cukup besar untuk kebutuhan per hari untuk fosfor gitu. Nah dari RDA-nya sendiri memang hampir sama seperti tadi ya Dek, terutama untuk ibu hamil kemudian ibu menyusui serta gitu membutuhkan fosfor yang relatif lebih tinggi dibanding yang lain. Karena apa? Terutama di sini keterkaitannya dengan pembentukan energi. Terkait ATP tadi,